Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 21 ya di bulan November 2023, dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis banget guys di 0,01%, dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kalian lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami ya kenaikan lah, tapi nggak terlalu signifikan guys, masih bisa dibilang sideways. Disusul oleh Ethereum naik di 1,3% ya. Kemudian BNB naiknya cukup lumayan ya di 7,9% guys, ini keren banget. Kemudian untuk SRP masih merah di 1%. Kemudian untuk Solana juga ada penurunan cukup lumayan juga ya di 5,7%. Cardano naik di 1,3%. Kemudian untuk beberapa altcoin seperti Avalanche ini mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, karena kalau kita lihat secara history beberapa hari ke belakang memang naiknya juga cukup tajam guys. Jadi untuk penurunan ataupun koreksinya juga cukup lumayan tajam juga ya. Kemudian kalau kita lihat di sini tampaknya pergerakan dari altcoin cukup bervariasi, ada yang merah dan ada yang hijau, dan rata-rata perubahannya ada di 1-2% aja ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana update dari pergerakan harga untuk Bitcoin, terlihat di sini guys, untuk close candle-nya ini hijau dan membentuk suatu pola yang bisa dibilang ini pola bullish ya. Dan terlihat setelah close candle-nya pun sudah hijau sekarang, di mana posisinya sekarang ada di harga 37.607 dolar ya. Dan ada kemungkinan untuk naik lagi guys, tapi tetap ya di harga 38.000 akan menjadi salah satu titik resisten yang cukup kuat untuk bisa ditembus. Dan seandainya bisa ditembus ya, kemudian untuk close candle-nya besok ini di atas 38.000, maka ada kemungkinan ataupun indikasinya untuk lanjut naik lagi guys. Dan tentu saja ini tergantung dari beberapa informasi ataupun news yang sedang berlangsung ya, ataupun mungkin data-data ekonomi yang akan segera rilis beberapa hari mendatang ini akan sangat berpotensi untuk menentukan harga Bitcoin ini ke depannya ya. Dan untuk DCA masih kita rekomendasikan di harga 36.000 ya, di sekitar MA20 untuk time frame daily, dan untuk lebih konservatif lagi kalian bisa tunggu di harga 35.000 dolar guys. Dan nanti kita akan update lagi pergerakan harga dari Bitcoin ini. Jadi jangan lupa kalian tetap stay tune aja di channel kita ini guys. Dan kita lanjut ke informasi hari ini ya. Info yang pertama kita lansir dari harian Bitcoinis. Diinformasikan di sini guys bahwa exchange Kraken ini sekarang lagi di bawah serangan ya, di mana SEC ini mengajukan gugatan terhadap Kraken. Jadi dalam tindakan keras peraturan yang sedang berlangsung dari SEC, di mana regulator telah mengalihkan perhatian mereka ke bursa kripto yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Kraken guys. Jadi menurut laporan terbaru, SEC telah mengajukan gugatan terhadap bursa tersebut, menuduhnya mengoperasikan platform perdagangan yang tidak terdaftar untuk aset mata uang kripto. Jadi keluhan tersebut menuduh bahwa Kraken telah menghasilkan biaya dan pendapatan perdagangan yang besar ya, tanpa mematuhi undang-undang sekuritas yang dirancang untuk melindungi investor. SEC menargetkan Kraken dalam tindakan keras kripto yang sedang berlangsung akhir-akhir ini ya. Jadi dalam pengaduan terhadap Payward Incorporation dan juga Payward Ventures Incorporation, sebuah entitas di belakang Kraken ya, di mana SEC mengklaim bahwa Kraken telah melanggar undang-undang sekuritas dengan tidak mendaftar sebagai bursa, lembaga clearing, dan juga broker dealer guys. SEC juga menuduh adanya penggabungan dana dan menyoroti praktik internal yang menimbulkan kekhawatiran. Dan perlu dicatat ya bahwa Kraken telah terjerat dalam kasus hukum dengan SEC ini sejak Februari 2023 kemarin ya, ketika ia setuju untuk menghentikan penawaran dan penjualan program staking as a service aset kripto yang tidak terdaftar guys, dan menyelesaikan tuntutan dengan membayar 30 juta dolar. Nah, menurut pengacara pro kripto Collins Belton, kasus SEC baru-baru ini terhadap bursa tampaknya menggemakan tuduhan serupa yang dibuat terhadap Coinbase, di mana SEC mengklaim bahwa aset tertentu yang diperdagangkan di Kraken adalah sekuritas. Dengan demikian, menegaskan bahwa Kraken mengoperasikan bursa yang tidak terdaftar. Belton dengan nada bercanda mengomentari penggunaan SEC atas istilah yang didefinisikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan Kraken, dan dengan bercanda menyarankan untuk menciptakan istilah aset yang didukung Beltonian untuk aset yang didukungnya. Meskipun Belton
menemukan beberapa aspek dari kasus ini layak dipertimbangkan. Dia tidak menemukan mereka cukup menarik untuk menjamin analisis lebih lanjut saat ini, guys. Jadi gugatan SEC terhadap perusahaan ini menambah tekanan regulasi yang semakin meningkat ya, yang dihadapi oleh bursa mata uang kripto utama dengan Coinbase dan Binance yang sudah berada di bawah pengawasan SEC, di mana pertarungan hukum dengan Kraken menggarisbawahi perlunya bursa untuk menavigasi undang-undang sekuritas yang kompleks dan mematuhi persyaratan peraturan. Tuduhan adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dan internal menimbulkan kekhawatiran tambahan tentang operasi bursa. Seiring perkembangan kasus ini, hasilnya akan berimplikasi pada industri kripto yang lebih luas dan dapat mempengaruhi pendekatan regulasi di masa depan. Sejauh ini, bursa belum secara resmi menanggapi gugatan SEC ya, dan masih harus dilihat bagaimana kasus ini akan berkembang dan apa dampaknya terhadap perusahaan dan industri, guys. Jadi kita tunggu aja nanti kelanjutannya seperti apa. Nanti kita akan update lagi di sini, guys. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Cryptopolitan, diinformasikan bahwa Bittrex Global ini mengumumkan penghentian segera, guys, dan mendesak para nasabahnya untuk melakukan penarikan dana secara segera, guys. Jadi Bittrex Global yang pernah menjadi nama terkemuka di industri ini telah mengumumkan keputusannya untuk menghentikan operasinya. Pengumuman ini mengikuti pengajuan kebangkrutan sebelumnya ya dari mitra Amerika Serikatnya yang menandakan penurunan kekayaan bursa. Bittrex Global yang berkantor pusat di Liechtenstein telah mengejutkan para pelanggannya dengan pengumuman penutupan yang tiba-tiba, dan langkah ini dilakukan hanya beberapa bulan setelah jaminan dari CEO Oliver Lynch bahwa bursa ini akan terus melayani pelanggan non-Amerika Serikat. Platform yang memiliki kehadiran penting ya di pasar Amerika Serikat mengalami penurunan pangsa pasar hingga di bawah 1% ya pada tahun 2021, yang merupakan penurunan tajam dari sebelumnya. Jadi dalam pernyataan pada 20 November, Bittrex Global menyesali keputusan tersebut, mengakui ketidaknyamanan yang ditimbulkannya bagi penggunanya. Perusahaan sangat mendesak semua pelanggan untuk menarik aset mereka sesegera mungkin ya, di mana penutupan ini dijadwalkan akan dimulai dengan penangguhan aktivitas perdagangan pada tanggal 4 Desember. Setelah itu, platform akan membatasi operasinya untuk mengizinkan penarikan tertentu. Latar belakang keputusan Bittrex Global melibatkan serangkaian tantangan regulasi. Pada bulan April, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC menuduh bursa tersebut beroperasi sebagai entitas yang tidak terdaftar. Hal ini menyebabkan anak perusahaannya di Amerika Serikat yaitu Bittrex mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 pada bulan Mei. Perusahaan menyelesaikan dengan SEC pada bulan Agustus, setuju untuk membayar 24 juta dolar dalam bentuk denda dan bunga. Meskipun membuka kembali penarikan pasca persetujuan pengadilan, bursa telah berjuang untuk menavigasi landscape peraturan. SEC juga mendakwa Bittrex Global sehubungan dengan pengoperasian buku pesanan bersama dengan Bittrex, yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah tekanan regulasi ini mempengaruhi keputusan untuk menutupnya. Platform ini telah memperingatkan para penggunanya agar tidak melakukan deposit baru, memperingatkan potensi hilangnya dana secara permanen karena transisi yang sedang berlangsung. Seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu penghentian aktivitas perdagangan, pelanggan dengan kepemilikan dolar Amerika Serikat disarankan untuk mengkonversi dana mereka ke dalam euro atau mata uang kripto untuk memfasilitasi penarikan dana. Penutupan ini menandai momen penting dalam industri pertukaran mata uang kripto yang mencerminkan lingkungan regulasi yang menantang dan volatilitas pasar. Keluarnya Bittrex Global dari kancah ini membuat para pelanggannya dan industri yang lebih luas merenungkan landscape masa depan pertukaran aset digital. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai aset di Bittrex ini ya, alangkah baiknya kalian ambil dulu ya, atau kalian withdraw, karena tampaknya Bittrex ini sudah tidak tertolong, guys. Jadi jangan sampai dana kalian nanti tersangkut di Bittrex ini, guys. Oke. Kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan di sini ya bahwa pertukaran kripto yang bernama Bullish ini membeli 100% saham di situs media kripto Coindesk, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Coindesk dimiliki oleh Digital Currency Group yang mengakuisisi perusahaan media tahun 2016 lalu ya dengan harga 500.000 dolar, di mana pemilik barunya dipimpin oleh mantan presiden Bursa Efek New York yaitu Tom Farley. Platform media kripto Coindesk telah diakuisisi oleh pertukaran kripto Bullish dengan jumlah yang dirahasiakan menurut sebuah laporan yang diterbitkan di Wall Street Journal atau WSJ ya pada 20 November, guys. Pertukaran kripto dipimpin oleh mantan presiden Bursa Efek New York Tom Farley, di mana platform media tersebut mengatakan bahwa mantan pemimpin redaksi Wall Street Journal Matt Murray akan mengetuai komite editorial independen dan tim editorial Coindesk saat ini akan tetap utuh. Menurut laporan tersebut ya, Bullish mengakuisisi platform media kripto dalam
dalam kesepakatan tunai meskipun persyaratan kesepakatan tidak diungkapkan. Platform media yang dibeli oleh Digital Currency Group milik Barry Silbert seharga $500.000 ini pada tahun 2016 telah melakukan pembicaraan akuisisi di tengah krisis keuangan di SIGI setelah musim dingin kripto yang parah yang membuat banyak perusahaan kripto ternama menghadapi kebangkrutan. Menurut laporan, CoinDesk menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $50 juta guys. Bullish bukan satu-satunya perusahaan yang tertarik dengan perusahaan media tersebut guys, di mana pada bulan Juli sekelompok investor yang dipimpin oleh Matthew Rothschild mencoba membeli CoinDesk harga $125 juta. Tetapi kesepakatan itu tidak terwujud guys. CoinDesk bukan satu-satunya perusahaan media kripto yang mengalami kesulitan selama pasar bearish, di mana The Block juga harus memutuskan hubungan dengan para pendiri aslinya setelah hubungan dengan FTX muncul tak lama setelah bursa tersebut runtuh. Platform berita kripto ini menjual sebagian besar sahamnya kepada perusahaan modal Ventura yang berbasis di Singapura, yaitu Forsyth Ventures dengan nilai $70 juta yang membeli 80% saham seharga $60 juta guys. Jadi kita lihat guys kedepannya nanti seperti apa untuk CoinDesk ini, apakah akan tetap menjadi media informasi yang cukup kredibel dalam hal perkriptoan ya. Karena ini cukup menarik guys. Nanti kita akan update lagi. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir, kita lansir dari harian watcher.guru ya. Di sini diinformasikan bahwa Amerika Serikat guys mencari lebih dari $4 miliar dari Binance untuk mengakhiri kasus kriminal. Nah, ini menarik ya. Jadi pemerintah Amerika Serikat mencari lebih dari $4 miliar ya dari Binance untuk mengakhiri kasus kriminal yang sedang berlangsung dengan platform tersebut guys. Bloomberg melaporkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ mencari dana tersebut sebagai bagian penting dari resolusi yang diusulkan. Binance telah menjadi sasaran pengawasan berkelanjutan dari Amerika Serikat dan regulatornya. Selain itu, DOJ juga telah memperdebatkan kemungkinan mendakwa pertukaran kripto dengan penipuan, menimbang dampak industri secara keseluruhan dan bank run yang akan terjadi. Binance dan Changpeng Zhao telah menjadi pusat perhatian Amerika Serikat yang sedang berlangsung, dan saat ini Zhao dikatakan berada di Uni Emirat Arab, di mana negara ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi ya dengan Amerika Serikat. Namun fakta itu tidak akan mencegahnya berpergian ke Amerika Serikat atas kemauannya sendiri. Hingga saat ini ya, Binance belum mengomentari laporan tentang resolusi yang diusulkan, dan sebaliknya perjanjian semacam itu akan menjadi perkembangan besar di tengah pengawasan Amerika Serikat yang sedang berlangsung terhadap bursa. Binance telah menjadi subjek gugatan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi atau CFTC. Secara khusus, tindakan hukum tersebut menyebutkan penghindaran yang disengaja terhadap hukum Amerika Serikat guys. Jadi kita tunggu aja guys drama kali ini yang menimpa Binance. Ini cukup menarik juga dan kita akan update lagi nanti di sini ya. Dan sepertinya kalau kita lihat ya, apakah ini memang ujung-ujungnya duit-duit lagi guys? Kalau kita lihat dari beberapa kasus ya, seperti SEC yang lagi ribut sana sini yang ujung-ujungnya terselesaikan dengan membayar uang senilai beberapa juta dolar ya. Dan sehubungan dengan Binance ini malah Amerika ini meminta sekitar $4 miliar guys. Jadi kayaknya ya tetap aja ujung-ujungnya duit guys. Dan apakah semua yang terjadi belakangan ini motivasinya sama alias UUD atau ujung-ujungnya duit? Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa akhir dari drama-drama yang terjadi ini guys. Jadi pastikan kalian sudah subrek dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kita ya. Oke, jadi informasi untuk hari ini cukup ya. Nanti kita akan informasikan lagi, dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.